Terima kasih Anda masih di Rosi dengan episode Vaksin Tepat, Ekonomi Sehat. Kita sudah berada di bagian terakhir. Pak Erik, kami membuka pertanyaan melalui digital dari sosial media. Ada pertanyaan untuk Pak Erik. Dari Yan Riansyah S, Yanri, kenapa Bapak tidak maju sebagai relawan vaksin COVID-19 seperti Pak Ridwan Kamil? Apa yang Bapak takutkan? Enggak takut kok. Kriterianya kan sudah jelas, yang divaksin relawan itu harus disiplin dan kalau bisa berada di Bandung. Kalaupun harus tidak di Bandung, pada saat diceknya harus bolak-balik. Dengan kondisi saya pada saat ini sebagai juga komite yang kemarin juga bolak-balik ke luar negeri ataupun nanti ke daerah, saya takutnya akhirnya malah menyulitkan. Dan tentu juga punya prinsip yang berbeda. Karena saya yang nggak tahu nih, mungkin kebanyakan nonton film perang gitu. Biasanya saya melihat juga kalau di film perang itu kan pemimpin kadang-kadang terakhir yang nyebur. Ya, atau film romantis Titanic aja tuh yang kapten kapalnya sampai yang itu terakhir gitu. Terakhir di sini maksudnya Pak Erik adalah waktu pemberian vaksin, Pak Erik adalah orang terakhir. Pemberian vaksin yang pertama haruslah masyarakat. Itu iyalah, kan. Ya. Itu saya rasa prinsip-prinsip seperti itu. Sementara untuk konteks relawan, tadi Pak Erik mengatakan soal domisili dan soal jangan sampai ada prototipe yang harus diikutin dan takutnya saya nggak bisa melakukan prototipe itu karena kesibukan. Oke, Pak Erik, dari Irfan Muhammad, Moh MD, bagaimana tentang vaksin merah putih dari Eijkman, terpakai atau terekspor? Loh, kalau saya melihat vaksin merah putih ini sangat penting untuk jangka menengah dan panjang. Karena untuk yang sekarang yang kita beli ini atau yang kita kerjasamakan itu jangka pendek dan menengah. Apalagi kita punya kapabilitas sebelumnya yang sudah jualan vaksin ke negara lain. Jadi penting sekali vaksin merah putih, tetapi hari ini kan belum ketemu. Nah ini yang kita harus juga melihat apa adanya. Dan seperti yang tadi Pak Erik katakan bahwa ya harus segera tersedia, atau Dokter Iqbal tadi yang dari Doha. Jangan sampai kita ketinggalan karena Inggris aja sudah menyiapkan sekian ratus ribu. 5 kali lipat dari jumlah penduduknya. Kalau kita 290 sampai 340 juta, kalau dibagi dua itu cuma 170 juta. Penduduk kita 267 juta. Prof. Ari, kalau misalnya tadi Prof. Ari mengatakan soal vaksin ini, iya itu bisa menjadi faktor untuk, karena konsumsi kita itu sangat tergantung pada pertemuan dan perjalanan. Kita akan dalam 1,5 bulanan ini kita akan masuk ke dalam kuartal ketiga. Kemarin kuartal kedua kita sudah negatif. Bansos kan sudah diluncurkan. Menkyu sih sudah memberikan semacam sinyal supaya kita bersiap bahwa kita tetap negatif. Meskipun Menkyu mengatakan harus tetap optimis, harus tetap kita masih punya waktu untuk memperbaiki performa. Apa pendapat Prof. Ari? Salah satu keuntungan kita adalah triwulan pertama masih positif 2,97. Jadi seandainya sampai negatif triwulan ketiga, itu harapannya jangan terlalu negatif. Ya, karena jangan terlalu negatif itu misalnya jangan 5,32 lah ya, minus 2 lah. Sehingga ya ini ya seperti sepak bola ya, saya senang dengan Liverpool yang waktu lawan Barcelona. Pada leg terakhir dia menggolkan 4 sehingga ketinggalan 3-0 dibalik jadi 4-3. Ya karena Messi-nya juga mainnya nggak terlalu bagus. Ya, itu dia ya. Jadi triwulan 4 dan triwulan 1 ya itu memegang kunci. Nah yang 3 sekarang kita sudah tahu ya. Jangan terlalu negatif. Nah ini vaksin ini kan datangnya nanti ya masih akan ada. Tapi kan sudah diumumkan. Nah ini namanya announcement effect. Karena pengusaha, investor dia harus ngitung. Dia nggak bisa investasi langsung tiba-tiba. Dia bisa menghitung ini kira-kira nanti Oktober, Desember, Januari kira-kira kapan ya. Oh mungkin Januari atau Februari. Nah dia sudah mulai mempersiapkan. Nah dengan menginvestasi dia nyuntikkan daya beli dan perekonomian, ekonominya juga berputar. Demikian juga masyarakat. Ada keyakinan bagi dia untuk memulai merubah tingkah lakunya yang berlebihan. Terutama menabung di luar kebutuhan. Ya. Jadi sinyal dari Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa kemungkinan kita tetap negatif, itu tidak bisa ditangkap sebagai sesuatu yang juga negatif? Tidak, karena yang kita lihat continuous improvement, perbaikan terus menerus.
Jadi negatifnya itu negatif berapa? Itu sekarang menjadi penting. Jadi ini seperti balapan formula waktu hujan, di mana kita semua harus pelan-pelan, tapi kita berdoa supaya jangan yang paling pelan, ya. Jadi tidak apa-apa, ya. Karena yang dilihat adalah perbandingan dengan negara lain, ya, komparasi, ya. Ya mungkin seperti ya perlombaan siput lah, ya, siput ya. Kita pelan, tapi jangan yang paling pelan. Semua negara jatuh. Semua negara jatuh. Kita jangan jatuh paling dalam. Kita jangan jatuh yang paling. Oke, Pak Erik, banyak orang tetap, sekali lagi saya sebagai penutup untuk Pak Erik, orang merasa tetap pesimis bahwa kita ya, banyak sekali kritikan pada pemerintah soal tadi kelambanan, tes yang terlalu lama atau tidak standar sehingga pelacakan, testing, pelacakan, dan treatment atau isolasi mandiri itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga timbul rasa bahwa Indonesia ini nggak akan kemana-mana. Tidak selesai dengan masalah kesehatannya dan juga tidak akan makin membaik ekonominya. Saya rasa kita harus lihat tren. Kalau lihat tren penyembuhan kita dibandingkan global, kita sekarang sudah di atas. Global itu 68,5%. Kita sekarang udah 72% tren penyembuhan. Lalu mohon maaf, tren yang kurang beruntung yang meninggal, kita bulan April itu masih di 9,5%. Sekarang itu sudah 4,3% dibandingkan dunia yang 3,8%. Tetap kita nggak sebagus, tapi kan trennya mendekati. Tren penyembuhan melewati. Nah sama juga kalau kita lihat tadi tren ekonomi. Kalau mereka mulai dari minus 17, kita minus 5,3. Mudah-mudahan ya jangan dari minus 5 jadi minus 10. Mestinya jadi 0 atau mungkin minus 1, 2. Dan ini juga IMF dan ADB bicara tahun depan Indonesia akan plus 4,5 sampai 5,5 pertumbuhan ekonomi kita. Ya, nah, itu yang dikatakan oleh Presiden di sidang tahunan kemarin. Kalau mereka tadi sudah ada hitungan, masa kita nggak percaya? Nah justru sekarang kuncinya kita jangan saling menyalahkan, ayo kita sama-sama bersatu, bangun optimisme sama kerja, mulai lagi kerjanya. Tapi tidak bisa dibalik-balik, protokol COVID-19-nya harus yang terdepan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu harus. Bahkan sampai vaksin ada pun, kalau vaksin udah disuntik pun, ya, saya rasa protokol COVID-19-nya ini harus dijalankan tetap. Okay. Kita juga mesti belajar dari masyarakat Jepang yang sangat disiplin, ya kan? Ya kita. Jangan ini sampai emang dunia berubah. Ya, jangan sampai kehadiran vaksin membuat kita taken for granted atau memudahkan semuanya. Cuman seolah-olah dengan ada vaksin. Yang buku tadi intinya itu bukan vaksin tapi adalah pola hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi vaksin satu hal, tetapi bagaimana mengubah pola hidup kita, karena bagaimanapun juga ada perubahan di dunia ini terkait dengan COVID-19. Baik, Pak Erik, terima kasih banyak. Saya tahu saya sangat menghargai kesediaan Pak Erik untuk studio, juga Pak Prof. Ari Kunchoro, terima kasih banyak. Vaksin yang aman, efektif, dan dapat diproduksi massal adalah harapan untuk mengakhiri pandemi. Begitu juga dengan vaksin yang tepat untuk ekonomi Indonesia berupa kebijakan agar terhindar dari jurang resesi. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.